Tanpa disadari, seluruh gunung telah berbelok di tengah jalan, dan dia tidak menemukan satu pun praktisi yang kuat. Mungkinkah tempatnya salah? Hati Lu Yun berdebar kencang. Akan buruk jika dia datang ke tempat yang salah. Belum lagi apakah dia bisa mendapatkan api dunia bawah, bahkan melihat api dunia bawah pun akan menjadi masalah. Juga, Zhan Wuji dan aliansi penentang langitnya, kalau dipikir-pikir lagi, mereka terlihat seperti lelucon, dan mereka tidak lebih baik dari anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Jika Anda hanya membawa seseorang masuk dan bersumpah demi hati Tao, Anda dapat memiliki kesempatan untuk membunuh Yuen Nian. Ia merasa semuanya tidak nyata, seolah baru saja bermimpi. Namun mencubit daging di tubuhnya masih membuat Lu Yun merasa sangat sakit. Hei, dunia bawah punya banyak trik. Kurasa aku bisa pergi ke dunia bawah. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, alangkah baiknya memiliki 7 saudara perempuan di sisimu. Banyak uang, hei. Saat dia menghela nafas, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Itu adalah kejutan dari jiwa yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin, dan dia tidak bisa memikirkan perlawanan sama sekali. Ho, melihat ke arah gemuruh, Lu Yun melihat seberkas cahaya bersinar di gunung. Sialan, adalah klan naga kuno. Matanya terbuka lebar dan mulutnya tidak bisa menutup sama sekali. Di pupil matanya, seekor naga raksasa yang sebanding dengan meriam naga tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Darah naga kuno di tubuhnya langsung mendidih. Sialan, aku sebenarnya menjalani induksi darah. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Namun, dia tiba-tiba merasa jauh lebih rileks, dan sebagian besar perasaan menindas tadi menghilang dalam sekejap. Kenapa masih ada naga purba di sini? Lu Yun berkata dengan heran, tapi kakak Pao, kamu yang terbaik. Hehe. Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi meriam naga lagi, tapi itu belum berakhir. Dia mengaktifkan esensi dan darah meriam naga di tubuhnya, dan aura klan naga kuno tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Wow, dia bisa mendengar suara Tyrannosaurus itu sepertinya penuh keraguan. Ini menarik. Lu Yun terus mengaktifkan esensi naga sejati dan darah di tubuhnya, perlahan mendekati naga raksasa itu. Semakin dekat seseorang dengan naga raksasa itu, semakin jelas hubungan antara pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa naga kuno itu sebenarnya adalah naga betina. Hahaha, kakak Kenon, naga betina yang selama ini kamu pikirkan telah kutemukan, hahaha. Dia sangat bahagia, bukan karena dia bertemu dengan naga purba, tapi karena di mana ada naga, pasti ada harta karun. Coba pikirkan betapa bersemangatnya dia saat meneriakkan, Open Sesame. Di dalam gunung, klan naga kuno juga merasakan kehadiran Lu Yun, dan pada saat yang sama, mereka menjadi curiga terhadap aura naga di tubuh Lu Yun. Jelas terlihat bahwa aura ini adalah milik naga kerajaan kuno, tetapi aura ini juga bercampur dengan aura lain, yang membuatnya sulit dipahami untuk sementara waktu. Jadi, ia meraung, selalu waspada terhadap pendekatan Lu Yun. Ho, Cek, kakak, kita berasal dari klan yang sama, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lu Yun berkata dengan hati-hati, tidakkah menurutmu aku tampan? Suara berisik, dari mana asalmu sebagai penipu? Naga raksasa di dalam gunung itu bergerak dan tiba di depan Lu Yun dalam sekejap mata. Saya melihatnya mengangkat cakarnya dan langsung menepuk Lu Yun. Lu Yun tidak terburu-buru menghindar, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang! Dengan suara teredam, tubuh Lu Yun langsung terbang. Dia tidak berhenti sampai tubuhnya membentur alur yang dalam lebih dari 100 meter di tanah. Ahem, Lu Yun memuntahkan debu di mulutnya dan melompat. Luar biasa, kakak Big Kenon, maafkan aku. Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening, mengaktifkan budidayanya, dan mengaktifkan darah asli naga kerajaan kuno secara ekstrim. Aduh! Dengan auman naga bergema di langit, tubuh Lu Yun berubah menjadi naga raksasa setinggi 100 meter. Lu Yun pernah menguras 90% gua naga di tubuh Long Kenon. Meskipun dia tidak bisa berubah menjadi naga sungguhan, tampilan keseluruhannya masih sangat menggertak. Meskipun itu bukan naga sungguhan, itu sudah cukup untuk membingungkan naga betina. Junior, aku adalah naga emas bercakar 5 dari keluarga kerajaan kuno. Mengapa kamu tidak memujaku saat kamu melihatku? Suaranya begitu agung dan bergema bahkan Lu Yun sendiri pun terkejut saat mendengarnya. Tubuh naga besar itu melayang di udara, dan kedua matanya yang besar menatap ke bawah ke arah naga betina di dalam gunung. Perasaan ini luar biasa. Lu Yun merasa saat ini, dia adalah naga sungguhan, dan senang rasanya menantang dunia. Saya melihat naga betina di dalam gunung memutar tubuhnya dan perlahan terbang dari gunung. Tiba-tiba, naga betina itu benar-benar meledak. Beraninya kamu berbohong padaku. Menurutku kamu tidak sabar. Ekor naga besar itu mencakar dan memukul langsung wajah Lu Yun. Dengan suara, pop, dia terlempar kembali ke bentuk aslinya dan sebuah lubang besar dibuat di tanah.
Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Lu Yun berubah menjadi naga raksasa lagi dan terbang menuju naga betina. Beraninya kamu memukulku. Baiklah, aku akan memberikan ini padamu. Saya melihat banyak koin emas muncul dari udara tipis di depan Lu Yun. Benar saja, tatapan serakah muncul di mata naga betina itu, tapi itu menghilang lagi. Siapa? Kamu? Tanya naga betina. Hahaha, kataku, aku adalah naga emas bercakar 5 dari keluarga kerajaan kuno, kamu. Mata Lu Yun berhenti sejenak karena dia melihat cahaya terang menyinari gunung. Cahayanya sepertinya tidak memiliki suhu, apalagi nafas. Melihatnya tertegun, naga betina itu tiba-tiba berbalik, lalu mengayunkan ekornya dan menamparkan Lu Yun. Lu Yun ditampar oleh ekor naga itu lagi dan terjatuh dengan keras ke tanah. Tapi dia tidak marah dan sangat bahagia. Karena dia tahu bahwa dia harus menemukan api dunia bawah. Api dunia bawah akan segera berkobar. Kamu, jangan mencoba mendekati api dunia bawah, ini bukan sesuatu yang harus kamu hubungi. Gulungan, naga betina sekali lagi meledak dengan seluruh kekuatannya, memukul mundur Lu Yun. Benar-benar terpukul. Dari mulut naga betina dipastikan bahwa nyala api itu tidak diragukan lagi adalah api gelap. Alangkah baiknya jika kakak meriam besar ada di sini, naga gelembung adalah kekuatannya. Lu Yun tentu saja tidak akan menyerah. Karena Long Dapao tidak ada di sini, jangan salahkan dia karena kejam dan kejam. Meriam naga berbunyi, dan dia segera merasa sangat bersalah. Jika dia tidak kehilangan pil emas 10.000 setan. Aduh, bagaimana kita bisa teralihkan pada saat ini? Jika koin emas tidak cukup kuat, gantilah dengan permata. Dalam sekejap, permata yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna muncul di sampingnya begitu saja. Dikatakan bahwa naga menyukai benda-benda yang berkilauan. Sekarang tampaknya orang-orang zaman dahulu tidak menipu saya. Benar saja, perhatian naga betina tertarik. Lu Yun juga memanfaatkan waktu ini untuk berjalan mengelilingi naga betina, dan kemudian dengan kuat menekan seluruh tubuh naga ke tubuhnya. Bagaimana? Apa bayiku baik-baik saja? Kamu, Bang! Tanpa diduga, naga betina menyalakan senjata penuhnya, dan naga raksasa yang diubah oleh Lu Yun sekali lagi terlempar oleh ekor naganya yang besar. Nenek, aku suka bunganya. Aku punya 7 saudara perempuan, masing-masing secantik peri. Ada banyak sekali orang dan monster yang memujaku. Tapi sekarang aku tidak bisa berurusan denganmu. Lu Yun marah. Hari ini, aku harus mendapatkan api neraka. Aduh, naga emas bercakar 5 milik Lu Yun menengadah ke langit dan meraung. Suaranya sangat keras sehingga tubuh naga betina tidak bisa menahan guncangan. Pertama, Anda harus mengalahkan musuh dengan momentum, dan sisanya. Mari kita bicara lagi. Lu Yun menatap mata naga dengan pupil besar dan melihat sekeliling seluruh tubuh naga betina. Naga betina tidak bisa menahan gemetar lagi. Ia sebenarnya kurang paham apa itu sudut pandang estetika suku naga, namun menurutnya, naga betina di seberangnya memiliki sosok yang ramping, janggut dan ekor yang lebat, serta mata yang besar. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa memuji temperamennya ini. Aku telah melihat begitu banyak monster dan binatang aneh, tapi naga betina ini sepertinya yang paling pemarah. Saat ini, naga betina sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah harus melihat permata di sekitarnya atau naga emas bercakar 5 di depannya dengan mata naganya yang besar. Bahkan tidak dekat, Lu Yun khawatir. Kekuatan naga betina ini tidak boleh dianggap remeh. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, Lu Yun tidak bisa mendekati api dunia bawah di gunung. Dia tiba-tiba teringat kemampuannya menjemput gadis di dunia bawah, jadi. Cantik, apakah kamu ingin aku membantumu menyeberang jalan? Bah. Cantik, bolehkah aku membelikanmu minuman? Bah. Cantik, apa yang bisa saya bantu? Bah. Wanita ini, bah. Petik 2, petik 2. Semakin banyak Lu Yun berbicara, dia merasa semakin menjijikkan. Bahkan dia sendiri merasa ingin muntah setelah mendengar kata-katanya sendiri. Karena itu, Lu Yun sama sekali tidak mencoba menjemput gadis-gadis pada awalnya, melainkan semua gadis yang datang kepadanya. Melihat naga betina yang tidak tergerak, dia merasa sedikit kecewa. Benar-benar menjengkelkan. Bagaimana cara mengeluarkannya dari sini? Lu Yun melihat sekeliling, tapi tidak ada yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba, dia melihat sepetak rumput liar yang aneh di kaki gunung, dan rumput liar itu mengeluarkan aroma yang aneh. Apalagi ilalang di satu sisi sepertinya baru saja tumbuh, sedangkan di sisi lain sudah setinggi manusia. Hah, mungkinkah rumput liar ini adalah makanannya? Lu Yun mengangkat matanya dan menatap naga betina, apakah ini masih seekor naga? Mengapa ia berubah menjadi memakan rumput? Terlepas dari apakah tebakannya benar atau tidak, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia melihat sekilas ke tepi rumput liar, mengulurkan kakinya untuk mengambil segenggam, lalu mendekatkannya ke hidungnya. Rasanya enak. Segera, dia melemparkan rumput liar itu langsung ke mulutnya. Dengan baik, perasaan tercekik langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia merasa seperti akan segera mati.
Kenapa? Kenapa ini terjadi? Lu Yun sangat penasaran dan mencoba mengalihkan pandangannya untuk melihat naga betina. Naga betina menemani rumput liar ini setiap hari, tapi kenapa dia baik-baik saja? Apakah karena dia bukan naga emas bercakar 5 yang asli? Tetapi pada saat ini, naga betina benar-benar mengalihkan pandangannya dari permata dan perlahan berpindah ke Lu Yun. Lu Yun bisa dengan jelas melihat senyuman sarkastik di sudut mulutnya. Itu benar-benar mengejekku. Lu Yun marah. Namun dia menemukan bahwa tubuh naganya tidak bisa bergerak sama sekali. Naga betina telah menoleh dan melayang ke arah Lu Yun, sambil mengangkat ekornya. Pindahkan. Aku akan memindahkannya. Keringat yang terlihat dengan mata telanjang berjatuhan di kepala naga besar Lu Yun, namun tubuh naga emas bercakar 5 masih tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ekor naga betina perlahan membesar di pupilnya, dan hendak mengenai tubuh naganya. Di saat yang sama, dia merasakan naga betina itu memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan membanting ke arahnya dengan kekuatan gunung. Ah! Lu Yun berteriak keras di dalam hatinya dan buru-buru mengumpulkan esensi dan darah naga emas cakar 5 untuk memulihkan kondisi manusia Jackie Chan Cannon. Hah! Ekor naga besar itu menyapu kepalanya, dan angin puyuh yang kuat menyapu tubuh kurus Lu Yun ke dalam gunung. Pada saat yang sama, Lu Yun menemukan bahwa tubuhnya telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Sangat bagus. Dia merasa api dunia bawah sepertinya memiliki kekuatan pemanggilan, menunggunya datang. Naga betina kaget saat melihat ini. Aduh! Mengikuti aumannya, tubuh naga besar itu terbang menuju gunung dengan cepat. Hahaha, auman naganya tidak berfungsi lagi. Aku harus lebih cepat darimu. Saat Lu Yun mengaktifkan kultivasinya, dia menembakkan aliran energi kerajaan di belakangnya, dan kecepatannya meningkat tajam lagi. Melihat api neraka begitu dekat, dia sudah bisa melihat nyala api neraka yang sedikit bergetar. Aku datang, aku datang. Hahaha. Namun, saat dia semakin dekat ke api neraka, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatannya tidak dapat diperlambat. Melihat Ming Huo turun, tubuh Lu Yun langsung menghantam gunung. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Lu Yun tertanam di gunung. Ahem, pinggangku mau patah. Dia berjuang untuk keluar dari celah bebatuan, dan tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Brengsek, kamu membuatku mati. Dia berjuang untuk bangun, tidak tahu mengapa ini terjadi. Melihat ke atas, saya melihat api neraka tidak jauh dari sana masih bersinar di sana. Naga betina di luar gunung juga diam-diam mengikuti, berubah menjadi bentuk manusia, dan berdiri jauh di celah gunung, tidak lagi bergerak maju. Aku tidak menyangka api neraka ini tidak menyerangmu. Suara ringan dan indah datang, membuat Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sosok wanita yang menjelma menjadi naga betina itu menggerahkan, dengan bentuk cekung dan cembung, dan sebagian besar kulitnya terbuka ke udara. Tidak ada yang perlu atau tidak perlu, yang sepenuhnya sejalan dengan estetika Lu Yun. Alangkah baiknya jika cadar di wajahnya bisa dilepas. Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana dengan bodoh? Karena api neraka tidak menolakmu, kenapa kamu tidak segera menyadari kekuatan jalan itu? Hei, maksudmu, api neraka mengenaliku. Tapi aku tidak mengerti, apakah api neraka akan mengenali tuannya? Itu wajar. Apa yang aneh jika Ning Huo mengenali tuannya? Tapi jangan ambil risiko. Sekarang ini adalah harta karun Tuan Yuen Nian. Itu wajar. Lu Yun mengangguk dan berkata, sejujurnya, saya tidak ingin api neraka ini mendapatkan pencerahan. Karena wanita saya telah diracuni, saya ingin menggunakan api neraka untuk menghilangkan racunnya. Api neraka itu milik Tuan Yuen Nian. Tidak mungkin bagimu untuk mengambilnya. Wanitamu, aku khawatir tidak ada harapan untuk hidup. Apa? Lu Yun kaget. Kata-kata naga betina membuatnya tiba-tiba kehilangan harapan. Luo Li telah bersamanya selama ini dan telah menjadi salah satu orang terpenting baginya. Tidak mungkin dia menyaksikan Luo Li mati. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Jadi bagaimana dengan api neraka Yuen Nian? Karena itu bisa menjadi miliknya, ada kemungkinan itu bisa menjadi milikku. Dia menatap sang naga. Beranikah kamu menanyakan nama peri itu? Panjang Ying. Peri Long Ying, aku mendapat pencerahan di sini, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Tentu saja tidak. Tuan Yuen Nian sedang mempersiapkan konferensi api neraka, dan kamu masih punya waktu 1 malam. Long Ying berkata dengan lembut. Namun suaranya semakin melemah, hingga hampir tak terdengar. Jika dia tidak mengenakan kerudung, Lu Yun akan melihat wajahnya memerah. Terima kasih peri. Lu Yun tidak lagi menunda, buru-buru duduk bersila di depan Ming Huo, lalu mengeluarkan satu-satunya pil Ming. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saat dia berbicara, dia melemparkan Ming Wan ke dalam mulutnya. Ming Wan meleleh di mulutnya, dan perasaan terbakar memenuhi dadanya. Sesaat kemudian, sebuah kejelasan muncul di benaknya. Meski matanya terpejam, dia masih bisa dengan jelas melihat lokasi api dunia bawah. Cahaya terang semacam itu bukan hanya satu warna, melainkan berbagai macam warna yang bercampur, berubah dengan cepat.
Justru karena kecepatan transformasinya yang begitu cepat sehingga api dunia bawah terlihat seperti hanya memiliki satu warna. Lu Yun sangat terkejut melihat ini. Ini bukan pertama kalinya dia mendapat pencerahan, tapi kali ini membuatnya takut. Cahaya transparan tiba-tiba melayang keluar dari api dunia bawah dan secara bertahap meluas di udara. Lu Yun buru-buru mengungkapkan pikirannya. Saat mengupas kepompongnya, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sama seperti kelas fisika yang diambilnya di alam bawah, ini memungkinkan dia melihat dengan jelas komponen zat tertentu. Tentu saja, ini berasal dari dunia bawah. Dia berusaha keras untuk mengetahui asal-usul semua ini, tetapi sebelum dia dapat mempelajarinya dengan cermat, jejak cahaya transparan ini menghilang. Namun, sinar merah lain muncul di depan matanya. Dikatakan ada 3.000 jalan, tapi sekarang tampaknya ada lebih dari 10.000. Benar saja, yang paling misterius adalah segala sesuatu di dunia. Sambil merasa emosional, Lu Yun tidak lupa mengapresiasi setiap pancaran cahaya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya yang keluar dari api dunia bawah. Namun dia tidak merasa energinya tidak mencukupi. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah jiwanya telah disublimasikan, dan cahaya telah mengelilinginya dan secara tentatif bersentuhan dengan kulitnya. Lu Yun ingin tertawa, karena perasaan ini membuatnya sangat bahagia. Perasaan ini bahkan memberinya ilusi naik ke surga. Semakin banyak cahaya terbang keluar dari api dunia bawah, dan berbagai warna membuatnya terpesona. Namun, dia menemukan beberapa pola yang sangat langka pada cahaya tersebut. Apakah ini yang disebut hukum agung? Sangat halus. Ya, Tao melahirkan satu, melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang, dan menyuntikkan qi ke dalam harmoni. Orang dahulu tidak pernah menipuku. Ternyata akar dari dunia yang berbeda itu sama. Taeya, Lu Yun tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat halus. Long Ying, yang berdiri di kejauhan, terus menatap Lu Yun. Dia melihat tubuh Lu Yun berubah warna dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tahu bahwa Lu Yun pasti punya wawasan. Aku mendengar dari orang dewasa bahwa api dunia bawah hanya mekar sekali dalam 10.000 tahun. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya mekar, dan orang yang bisa memahami dunia darinya bahkan lebih jarang lagi. Itu pasti naga atau Phoenix di antara orang-orang. Orang ini. Suara bajingan tadi muncul di benaknya lagi. Dalam sekejap mata, malam panjang telah berakhir dan langit mulai terang, tapi Lu Yun tidak berniat untuk bangun. Warna tubuhnya telah berubah, dan dia memancarkan aura berdebu. Pada saat ini, Lu Yun jatuh ke dalam keadaan misterius, dan dia merasa seolah jiwanya telah disublimasikan. Terlebih lagi, meski dia tidak membuka matanya sekarang, dia masih bisa melihat posisi Long Ying dan segala sesuatu di dalam gunung. Setiap tanaman, setiap pohon, setiap batu dan tanah. Ibarat melihat kehidupan masa lalu dan masa kini dari segala sesuatu, semuanya begitu transparan. Lu Yun perlahan mengulurkan jarinya dan perlahan mendekati api dunia bawah. Ah! Long Ying, yang sedang mengamati Lu Yun dari kejauhan, tiba-tiba berteriak. Sama sekali tidak, api dunia bawah akan melelehkanmu. Namun, Lu Yun sepertinya tidak mendengar kata-katanya dan terus mengulurkan jarinya menuju lokasi api dunia bawah. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bagaikan sebatang lilin yang mencoba menyalakan dirinya sendiri dengan nyala lilin lain, jejak api neraka muncul di ujung jari telunjuk kanan Lu Yun. Ini tidak mungkin. Mata Long Yan penuh dengan keterkejutan, dan matanya yang besar penuh rasa tidak percaya. Bahkan jika Tuan Yuenian datang sendiri, dia mungkin akan terkejut, kan? Apa yang dialami orang ini? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lu Yun sudah berada dalam tubuh dewa dan iblis. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi yang mustahil terjadi. Namun, mendapatkan api neraka saja tidak cukup. Tubuh Lu Yun tiba-tiba terangkat ke udara, mengejutkan rahang Long Ying lagi. Tidak, ini pasti bohong. Tanpa bantuan Tuan Yuenian, bahkan aku tidak akan bisa mengendalikan tubuhku untuk bergerak bebas di gunung ini. Matanya kembali tertuju pada wajah Lu Yun. Di saat yang sama, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Itu adalah tampilan yang menggetarkan dan mendalam. Long Ying tidak bisa memalingkan muka apapun yang terjadi. Mata Lu Yun tampak seperti jurang tak berujung, menyembunyikan pergantian musim, langit berbintang tak berujung, dan asal-muasal misterius yang dapat dipahami semua orang. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia melambaikan jarinya dengan santai, dan jejak api neraka menghilang seketika. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Long Yan. Melalui tabir, dia melihat wajah yang terlalu halus untuk digambarkan. Terima kasih, peri. Lu Yun membungkuk dalam-dalam padanya. Upacara ini sangat saleh dan tanpa ada pikiran yang mengganggu. Setiap sebab dan akibat disebabkan olehmu dan tidak ada hubungannya denganku. Pergi saja. Lu Yun mengangguk sedikit, lalu berjalan mengitari Long Ying dan berjalan lurus menuju luar gunung.
Meskipun pencerahan malam ini tidak meningkatkan kultivasinya, Lu Yun tahu bahwa jiwanya telah mengalami perubahan kualitatif. Wawasan ini akan sangat membantu latihannya di masa depan. Bagaimanapun, aku tetap ingin berterima kasih pada peri. Aku akan memberikan permata ini kepada peri sebagai tanda penghargaan kecilku. Lalu, Lu Yun naik ke langit. Apakah kamu pergi sekarang? Engah. Dengan teriakan dingin, Lu Yun jatuh dari udara, meludahkan darah. Sesosok langsung muncul di hadapannya. Dewasa. Long Ying bergegas mendekat. Yuan Nian, yang dipanggil Tuan, buru-buru mendatangi Lu Yun dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Aduh, maafkan aku. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga, terlalu banyak tenaga. Lu Yun merasa dadanya sesak. Teman baik, bisakah kamu mengatakan, aku menggunakan terlalu banyak tenaga, dan itulah akhirnya. Hidupku hampir ada di tanganmu. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Lu Yun dengan hati-hati menatap orang di depannya. Jika orang ini tidak memiliki aura seorang kultivator, dia akan mengira orang ini hanyalah paman paruh baya yang ceroboh. Adik, aku tidak menyakitimu, kan? Yuan Nian buru-buru memeriksa luka Lu Yun. Brengsek, hal ini dapat dilakukan jika dipikir-pikir. Tidakkah kamu melihat aku muntah darah? Buta, namun, dia berkata, senior pandai berkultivasi, saya malu pada diri saya sendiri. Saat dia berbicara, dia membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Hahaha, selama tidak apa-apa, tidak apa-apa. Senior, kamu tidak akan keberatan jika aku mendapatkan api neraka kan? Lu Yun mengulurkan jarinya dan dengan sengaja menunjukkan api dunia bawah. Tentu saja tidak. Yuan Nian berkata dengan gembira, saya akan mengadakan konferensi api neraka besok hanya untuk membiarkan mereka yang ditakdirkan mendapatkan sesuatu. Jadi begitu, Lu Yun berpikir dalam hati, ternyata siapapun bisa datang. Sepertinya kebaikanmu tidak ditujukan pada satu orang saja. Saat ini, langit sudah cerah. Sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Senior, orang-orang itu, sudahlah. Sekarang kamu punya kesempatan, orang-orang itu tidak mendapat berkah itu. Konferensi api neraka dibatalkan. Yuan Nian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lu Yun punya ide untuk mencuri peluang orang lain. Saat mereka berbicara, sekelompok orang telah tiba di depan mereka bertiga. Saya telah bertemu dengan Santo Pelindung. Semua orang berlutut dan beribadah. Hahaha, oke. Yuan Nian mengangkat tangannya untuk membantu, sekarang saya umumkan bahwa konferensi api neraka ini dibatalkan. Ah, semua orang memandangnya dengan heran. Hal ini tentang kebetulan, itu sangat tergantung pada takdir. Teman kecil ini sudah dikenali oleh api neraka. Di mana orangnya? Yuan Nian melihat ke sampingnya, tapi tidak ada jejak Lu Yun dimanapun. Saya melihat sesosok tubuh melaju kencang di langit yang jauh. Lu Yun, yang sangat ingin kembali ke rumah, bergegas kembali tanpa henti. Dia telah memikirkan kondisi Luoli. Dia telah keluar selama hampir 2 bulan kali ini. Dengan budidayanya, dia dapat menekan racun hingga 3 bulan. Kamu harus bertahan, aku akan segera kembali. Dia mendorong kultivasinya secara ekstrim dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Selama setengah bulan, Lu Yun tidak beristirahat. Saat dia kembali ke kota, dia kelelahan. Namun, dia tetap menahan energinya dan menggunakan keyakinannya untuk mendukung kepulangannya. Kota itu masih kosong, jadi dia terbang langsung ke Montenegro tanpa henti. Sisi utara Montenegro, gua besar yang dulunya menampung banyak makhluk beracun kini kosong. Luoli, saudari Yaner, Lu Yun panik. Dia mencari di seluruh gua tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya belum ada seorang pun yang pernah ke sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangannya membentur gunung dengan keras, dan tubuhnya terus gemetar. Benar, api neraka. Lu Yun tiba-tiba teringat bahwa setelah mendapatkan api neraka, dia memiliki beberapa kemampuan yang aneh. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan sambil berpikir, nyala api terang langsung menyala di ujung jarinya. Kebenaran, aku ingin tahu kebenarannya. Dia berteriak keras sambil mengamati seluruh gua melalui api neraka. Benar saja, sosok-sosok familiar muncul di benaknya melalui nyala api yang terang. Mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan pakaian aneh, dan mereka jelas bukan milik dunia ini. Mereka memegang senjata aneh di tangan mereka dan menangkap siapapun yang mereka lihat. Bahkan wali kota kurus dan anak-anaknya pun tidak terkecuali, dan Dugu Piaoling juga tidak kebal. Ketika dia melihat Luoli dan Liu Yaner dibawa pergi, jantungnya berdebar kencang dan alisnya berkerut. Jangan beritahu aku siapa kamu, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sambil mendengus dingin, Lu Yun memadamkan api neraka. Dia melihat sekeliling, memilih arah dan melompat ke udara. Dilihat dari kejadian tadi, kejadian itu seharusnya terjadi tidak lama setelah dia pergi. Pasti tidak ada petunjuk sekarang. Kemudian, dia memikirkan Penatua Changlan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 Santo Pelindung,
jadi dia harus punya cara untuk mengetahui keberadaan semua orang. Namun, sangat disayangkan ketika dia tiba di kediaman Penatua Changlan, tidak ada jejaknya. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan api neraka, tetapi kehilangan orang yang paling penting saya tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu saya. Di dunia bawah tanah asing ini, Lu Yun merasa kesepian untuk pertama kalinya. Aku akan melihatmu hidup dan mayatmu ketika kamu mati. Bahkan jika jiwamu dibuang ke 9 Netherworld, aku, Lu Yun, akan membawamu kembali. Dia terhibur lagi dan matanya tegas. Jika dia ingin menemukan kedua saudara perempuan itu, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Akan sangat bagus jika dia bisa menemukan Long Cannon. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam roh surgawi. Dengan dia di sini, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Hanya saja dia mencari pedang Pluto sendirian untuk tujuan bencana 10.000 tahun. Bagaimana dia bisa menemukan artefak seperti itu jika dia hanya mencarinya? Mendengar namanya saja sudah tahu kalau pedang Pluto ini pasti ada di tangan Pluto. Mungkin itu adalah simbol Pluto, yang menggunakannya untuk memerintah seluruh dunia bawah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa meriam naga itu sangat berbahaya, dan identitas naga emas bercakar 5 mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Hei, kenapa tidak ada yang membuat orang khawatir? Semangat yang baru disegarkan kembali merosot, Lu Yun melonjak ke langit dan langsung menuju ke pusat dunia bawah. Baru setengah hari terbang, kami melihat sungai besar melintas di depan kami. Melihat lebih jauh ke depan, sebuah kota megah muncul di depan kami. Jatuh dari langit, Lu Yun perlahan sampai ke gerbang kota. Kota Lin Sui. Apakah nama ini terlalu biasa? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kota. Pejalan kaki di jalan melihat ke samping dan menunjuk ke arahnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Aku belum berubah menjadi meriam naga. Bisakah mereka mengenaliku seperti ini? Penuh keraguan, Lu Yun berjalan ke kota. Saya harus mengatakan bahwa kota Lin Sui ini sebenarnya tidak kecil. Dibandingkan dengan kota tanpa batas, kota ini bahkan lebih buruk. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan suara menjajakan terus terdengar. Arus orang terus-menerus lewat, dan orang-orang saling bergesekan. Namun, dia menemukan bahwa entah bagaimana lebih banyak orang yang memperhatikannya, dan beberapa bahkan ingin menerekamnya. Penemuan ini mengejutkannya, tapi setelah memikirkannya, saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Tiba-tiba saya melihat sekelompok orang berkumpul di depan saya, sepertinya sedang melihat sesuatu. Lu Yun melangkah maju dan melihat selembar kertas ditempel di dinding melalui celah kerumunan. Dan ada potret di selembar kertas itu dirinya sendiri. Aduh, kapan sih, kapan aku diinginkan? Lu Yun kaget. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia buru-buru keluar dari kerumunan. Saat dia hendak berjalan keluar kota, dia mendengar seseorang berteriak, "Itu kamu." Ah, Lu Yun terkejut saat melihat seorang penjaga mengenakan baju besi berjalan di hadapannya. Dia adalah macan hitam yang pernah bertarung dengannya di kota Wuji. Dia berbalik dengan cepat, menundukkan kepalanya dan mempercepat. Hei, aku sedang membicarakanmu. Ada angin di kaki macan hitam, dan dia berhenti di depan Lu Yun hanya dalam beberapa langkah. Hahaha, akhirnya menemukanmu. Bukan aku. Lu Yun buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengubah arah lagi. Tapi macan hitam menangkapnya. Hei, kakak Lu, jangan terburu-buru pergi. Telapak tangan Lu Yun tiba-tiba berhenti di udara. Apa? Kamu baru saja meneleponku. Lu Yun bertanya dengan heran. Ah, kakak Lu, bukankah kamu di sini untuk menangkapku? Kata Lu Yun sambil menunjuk ke arah kerumunan di samping. Menangkapmu? Hahaha, tentu saja tidak. Hei Hu tersenyum dan berkata, Saudara Lu, saya mengikuti perintah wanita itu dan mengirimkan pemberitahuan untuk mencari Anda. Mencariku? Lu Yun bingung, menunjuk ke hidungnya dan bertanya, tidak, untuk apa istrimu mencariku? Aku tidak menyinggung perasaannya. Lagi pula, racun pangeran ketiga. Set, Hei Hu buru-buru membuat isyarat diam dan berbisik, Saudara Lu tidak tahu apa-apa, pangeran ketiga kita, hilang. Apa? Lu Yun terkejut. Black Tiger buru-buru menariknya ke samping. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikutlah denganku menemui nyonya kita. Setelah itu, Hei Hu menarik Lu Yun yang masih sok, dan berjalan langsung ke selatan kota. Setengah jam kemudian, Hei Hu dan Lu Yun berdiri di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Ini adalah kediaman pribadi nyonya kita, dan dia ada di dalam. Hei Hu melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, Xiao Lu membuka pintu. Saat dia melihat wajah Lu Yun, mulutnya cemberut. Lu Yun tidak tahu di mana dia menyinggung perasaannya dan mengapa dia tidak terlihat baik di hadapannya ketika mereka bertemu. Mengikuti Black Tiger sampai ke halaman dalam, Black Tiger berhenti. Saudara Lu, bicaralah dengan wanita itu dulu, dan kita akan minum nanti. Tanpa menunggu jawaban Lu Yun, macan hitam berbalik dan pergi dengan cepat. Lu Yun tahu bahwa dia sedang menyiapkan anggur dan makanan.
Hanya saja dia sangat penasaran, dia tidak ada hubungannya dengan macan hitam. Tapi sekarang sepertinya macan hitam tidak hanya tidak berniat menyalahkannya, tapi dia juga memanggilnya saudara, yang agak tidak bisa ditebak. Mengapa kamu tidak segera pergi? Wanita itu tidak sabar. Xiaolu tampak tidak senang dan berbalik untuk berjalan ke halaman dalam. Lu Yun berubah pikiran dan buru-buru mengikuti Xiaolu masuk. Suara merdu piano terdengar, yang membangkitkan semangat Lu Yun. Lagu yang bagus. Sungguh menakjubkan. Lu Yun mau tidak mau mengaguminya, karena melodi merdu ini bisa dikatakan sebagai lagu terbaik yang pernah didengarnya. Itu membuat dermawanku tertawa. Sosok Seng Sue muncul di depan pintu, dengan sedikit senyuman di wajahnya yang memerah. Xiaolu, kamu duluan. Ya, Nona. Xiaolu berjongkok ke arah Seng Sue, dan ketika dia melewati Lu Yun, dia mengeluarkan senandung kecil. Dermawan, jangan salahkan dia memang seperti ini. Seng Sue menjelaskan, sejak aku memberitahumu tentang kakakku terakhir kali, dia mengira kamu adalah orang jahat. Orang jahat. Lu Yun ingin tertawa, tapi tidak bisa. Dia adalah orang yang jujur, tetapi ketika dia melihat seseorang membutuhkan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Yah, dia agak jahat. Tidak, masih ada kendala. Seng Sue memimpin, dan keduanya duduk di meja kecil saling berhadapan. Saya bertanya-tanya mengapa Nona Seng Sue mencari saya. Lu Yun bertanya, saya baru saja mendengar dari Komandan Macan Hitam bahwa Pangeran Ketiga. Ketika dia menyebut Pangeran Ketiga, wajah bahagia Seng Sue yang awalnya langsung dipenuhi awan gelap. Benar, saudaraku, hilang. Seng Sue menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengangkatnya lagi, dengan sedikit air mata berlinang. Setengah bulan yang lalu, aku dan kakakku sedang mengagumi bunga di halaman. Kakakku berkata bahwa dalam sebulan dia akan pergi ke Gunung Suci Dunia Bawah untuk menghadiri acara akbar. Awalnya kami sepakat untuk berangkat keesokan harinya, tapi malam itu, saat aku pergi mencarinya, kutemukan dia hilang. Setelah mengatakan itu, Seng Sue berbalik dan dengan lembut menyeka air matanya. Apakah Pangeran Ketiga meninggalkan sesuatu? Lu Yun bertanya. Seng Sue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lalu, apakah kamu membawa seseorang bersamamu? Atau apakah ada yang melihat Pangeran Ketiga? Lu Yun lalu bertanya. Seng Sue menggelengkan kepalanya lagi. Sejujurnya, Lu Yun sama sekali tidak peduli dengan hilangnya Pangeran Ketiga. Dia hanya memikirkan beberapa orang di dalam hatinya sekarang. Terutama Luoli, dia diracuni, aku khawatir. Itu benar. Racun. Pangeran Ketiga juga diracun. Apakah kepergiannya ada hubungannya dengan Luoli dan yang lainnya? Mendengar hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Dengan kata lain, jika Pangeran Ketiga bisa ditemukan, mungkin ada berita tentang Luoli dan yang lainnya. Dengan cara ini, Pangeran Ketiga adalah tokoh kunci dalam keseluruhan kejadian. Baiklah, Nona Seng Sue, bisakah Anda memberitahu saya secara spesifik apa yang dikatakan Pangeran Ketiga kepada Anda sejak dia memberitahu Anda tentang Gunung Suci? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Dengan petunjuk tersebut, Lu Yun tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan orang seperti apa Pangeran Ketiga itu? Itu adalah darah dan daging Pluto. Jika dia menghilang, apa gunanya? Dengan kekuatan Pluto, tidak sulit menemukan Pangeran Ketiga. Kecuali, Pangeran Ketiga tidak ingin ada yang menemukannya. Tapi ini tidak masuk akal. Sekalipun Pangeran Ketiga tidak ingin orang tahu kemana dia berjalan, dia harus selalu memberitahu Seng Sue bahwa dia telah pergi. Dilihat dari hubungan antara Seng Sue dan Pangeran Ketiga, saya khawatir tidak sesederhana kakak dan adik. Lu Yun melirik ke arah Seng Sue, yang masih menyeka air matanya. Baiklah, Nona Seng Sue, karena kamu memanggil Pangeran Ketiga sebagai saudara, apakah kamu punya pertunangan? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Seng Sue terus menggelengkan kepalanya. Sebelum Lu Yun sempat bertanya lagi, Seng Sue mengambil inisiatif untuk berbicara. Sejujurnya, aku dan kakakku adalah saudara tiri, tapi, hanya saja aku tidak memiliki status. Seng Sue sepertinya ditanya tentang sesuatu yang menyedihkan, dan air mata kembali jatuh. Selir. Tidak, itu tidak dihitung sebagai selir. Emma, Lu Yun menepuk keningnya dan akhirnya memikirkan semuanya dengan jelas. Pasti Pluto tak rela kesepian dan diam-diam berlari keluar untuk bermain, namun akhirnya menikmati prosesnya. Itu sebabnya Seng Sue mengikuti Pangeran Ketiga, karena Pangeran tertua terobsesi dengan budidaya, Pangeran kedua licik, dan Pangeran keempat dan kelima masih muda. Hei, ternyata sama di mana-mana. Kaisar kejam sejak zaman kuno. Menurutku situasi Seng Sue cukup bagus. Aku khawatir banyak orang seperti dia yang hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Seng Sue menangis semakin sedih, tapi tidak menjawab pertanyaan Lu Yun. Tapi Lu Yun tidak terburu-buru, karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Lama sekali, Seng Sue berangsur-angsur berhenti menangis, matanya merah, tapi dia menjadi lebih menawan dan menyedihkan.
Dermawan, saya mohon Anda membantu saya dan membantu saya menemukan saudara laki-laki saya. Seng Sue berterima kasih. Karena itu, dia benar-benar berdiri dari tempat duduknya dan hendak berlutut di hadapan Lu Yun. Tidak berguna, Lu Yun lebih cepat dan memegang lengan Seng Sue. Tangannya lembut dan halus, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan ibu jarinya. Sentuhan itu sangat nyaman, seperti mencubit sepotong kue yang lembut. Gelombang kehangatan datang, membuatnya merasa sedikit putus asa. Sesaat, arus hangat menyebar di perut bagian bawahnya. Dermawan, kamu. Mata Seng Sue menatap lurus ke mata Lu Yun hanya melihat satu kali dan tidak bisa lagi memalingkan muka. Tenggorokannya tercekat dan dia menelan seteguk air liur. Ahem, iya. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyengat menjalar di ujung jarinya. Lu Yun buru-buru melepaskan tangannya dan mengusap jari telunjuk tangan kanannya. Api neraka sialan, kapan itu akan keluar? Lu Yun mengutuk secara diam-diam. Dermawan, bisakah kamu berjanji padaku? Ah, apa yang kamu janjikan padaku? Abang saya, oh, ya. Lu Yun melakukannya lagi, menatap meja batu di depannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Nona Seng Sue, sebenarnya, saya ingin membantu Anda, tapi, informasi yang Anda berikan kepada saya terlalu banyak. Kurang. Ngomong-ngomong, aku ingat, undangan kakakku masih ada. Seng Sue buru-buru mengeluarkan undangan hitam dari lengan bajunya, dan Lu Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika saya membukanya dan melihatnya, saya melihat tertulis, Pesta di Gunung Suci, kami dengan tulus mengundang pangeran ketiga untuk datang. Ini adalah suatu kehormatan besar, dan kata-kata, Priveion, tertulis di bawah tanda tangannya. Nona Seng Sue, bisakah Anda memberitahu saya tentang Pesta Gunung Suci ini? Ya, Seng Sue mengangguk dan berkata, saya mendengar dari saudara laki-laki saya bahwa Pesta Gunung Suci ini diadakan setiap 10 tahun. Mereka yang menghadiri pesta itu semuanya adalah pemimpin generasi muda di dunia bawah. Gunung Suci hanya memberikan kesempatan, agar semua orang mendiskusikan Tao. Lu Yun memahami dengan jelas bahwa apa yang disebut Pesta Akbar ini sebenarnya adalah sebuah pesta, yang setara dengan tempat di mana anak-anak muda di alam bawah bermain dan menari bersama. Tetapi Nona Seng Sue, karena Anda curiga pangeran ketiga akan pergi ke Gunung Suci sendirian, Anda dapat menemukannya sendiri. Mengapa Anda mencari saya? Dermawan, apakah kamu tidak menyetujui permintaan Seng Sue? Tidak. Identitasku secara alami lebih rendah daripada pangeran ketiga. Jika aku menerima undangan pangeran ketiga ke Gunung Suci dengan lancang, seseorang pasti akan mengetahuinya. Saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bercanda dan berpura-pura menjadi pangeran adalah kejahatan yang patut dihukum mati. Belum lagi di dunia bawah, dimanapun itu berada, tidak ada gunanya. Tentu saja, Lu Yun masih punya cara, dia bisa berubah menjadi wujud pangeran ketiga dan meniru aura pangeran ketiga tanpa ada yang menyadarinya. Namun, akan sangat buruk jika dia benar-benar bertemu dengan pangeran ketiga di Gunung Suci.